Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan mengkaji pembahasan penting lagi. Saya melanjutkan dari pertemuan saya tahun lalu. Ini 1 tahun ini. Kata santri ini, siapa tadi sama? Fatih. Ini Fatih bilang tahun lalu itu. Dia sampai hitung saya datang di sini ini. Ya. Saya fokus lagi kita membahas perihal harta. Sebab-sebab terjadi rebutan harta dalam keluarga. Sebelumnya saya awali dengan kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembagian dari seorang ayah kepada anak-anaknya, tetapi tidak berlaku adil di situ. Kisahnya, Amir berkata bahwa beliau mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang ketika itu berada di atas mimbar, ia berkata, ayahku, Nu'man katakan nih, ayahku berarti Bashir, ayahku memberikan hadiah kepadaku, kasih hadiah. Lantas ibunya Nu'man berkata, yaitu Amrah bintu Rawaha, aku tidak ridho sampai engkau menanyakan hal ini atau mempersaksikan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Kemudian Bashir tadi, bapaknya Nu'man, itu katakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah memberikan hadiah pada anak laki-lakiku dari istriku. Ya berarti anaknya sendiri. Lalu istriku merintahkan padaku untuk mempersaksikan masalah hadiah ini padamu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW itu bertanya pada Bashir. Ini lihat, ini fokus kita ke pertanyaan ini nih. Apakah engkau memberi anak-anakmu yang lain sama seperti Nu'man tadi? Karena kan tadi Nu'man naik di atas mimbar, dia bilang, ayahku beri aku hadiah nih. Maka tadi kan dibalik ini nanya, Rasulullah SAW nanya, Bashir, itu kamu cuma kasih pada Nu'man saja itu, tidak pada yang lainnya? Kemudian Bashir jawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian nasihat Nabi SAW setelah itu, nasihat Nabi SAW setelah itu, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, buat adillah kepada anak-anakmu. Nu'man berkata bahwa ayahnya kembali dan menarik hadiah tersebut.
Baik. Kita lihat di sini dalam Sahih Muslim Imam An-Nawawi memberikan judul bab, tidak disukai mengutamakan hadiah pada satu anak saja dan tidak diberi pada anak yang lain. Terus dibawakan tadi hadis Nu'man bin Bashir yang tadi kita ceritakan. Bapak ibu-ibu, salah satu masalah bisa terjadi rebutan harta dalam keluarga. Sebenarnya dasarnya itu dari kisah ini dulu. Apa yang menyebabkan keluarga itu bisa konflik, kakak adik itu bisa konflik, sesama saudara bisa rebutan harta, bahkan bisa sampai bertengkar. Bukan hanya bertengkar Bapak ibu. Bisa sampai bunuh atau tidak? Ada? Bisa. Awalnya dari orang tuanya dulu nih. Orang tua yang jadi akar masalah. Kalau kita lihat dalam kisah ini ya, orang tua jadi akar masalah, anak yang jadi berebutan harta tadi itu. Anak jadi bisa berebut harta itu gara-gara itu. Di samping ada faktor-faktor yang lainnya lagi. Tapi saya ingin fokus pada hadis ini dulu. Maka beberapa kesimpulan kita bisa ambil dari hadis ini. Pertama, hendaklah orang tua bersikap adil dalam pemberian hadiah. Untuk tidak adil tanpa ada alasan nggak boleh. Tapi bisa saja orang tua membaginya itu ada yang dikasih, ada yang tidak karena ada pertimbangan. Si kakak dapat, ya si adik tidak. Misalnya pertimbangannya apa? Ibunya tahu, ini ibunya punya harta nih ya. Ibunya tahu kalau si kakak ini punya utang banyak. Ternyata main judi online. Ya zaman ini kan. Kalau saya sebutkan sambung ayam mah gak laku lagi sekarang ini mah. Ada orang BSD kayak gitu kan, masih ada mungkin pinggir-pinggiran kampung tuh ada memang. Sekarang gak itu lagi. Apa? Wah judi online. Kalah dia itu. Habis banyak. Terus dia sadar nih, ada permasalahan, orang tuanya mau bantu. Bisa ini jadi sebab ini. Tapi nanti kita beritahu bagaimana cara untuk membaginya itu. Ya jangan hanya bagi saja, ada triknya juga di sini. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi dari hadis ini. Jika pembagiannya tidak adil, orang tua bisa tarik kembali. Tadi kan Bashir ambil lagi kan? Padahal sudah sekasih sama Nu'man. Karena ditegur oleh Nabi SAW, tarik lagi. Berarti di sini ada pembagian yang masih bisa ditarik. Dikarenakan tadi ada masalah. Karena kalau ini dibiarkan, konflik nih. Saudara-saudara yang lainnya nuntut. Adapun dalil yang menyatakan, nah ini kalau ini dalilnya ini, mengambil lagi hibah. Kata Nabi SAW, la tashtari wa la ta'ud fi sadaqatika. Janganlah engkau membeli dan meminta kembali sedekahmu. Wa in a'takahu bidirhamin. Walaupun engkau ingin menggantinya dengan 1 dirham. Fa innal aida fi sadaqatihi kal aidi fi qai'ihi. Karena orang yang meminta kembali sedekahnya, termasuk juga sini hadiah. Pemberiannya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya. Ini dalil umum sebenarnya. Sedangkan hadis Nu'man itu praktek khusus. Artinya kalau ada dalam kasus tertentu boleh saja diambil dikarenakan tadi pembagiannya itu tidak adil.
Nah dari sini juga kesimpulan yang lainnya lagi Bapak Ibu sekalian, boleh saja memberikan suatu pemberian. Bahasan kita tadi hadiah atau hibah, anak laki dan anak perempuan itu tidak sama karena ada kebutuhan. Tapi hukum asalnya apa tadi? Adil. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika membahas hibah itu disunahkan adil itu sama. Di sini tidak pakai dalil pembagian waris kalau dalam mazhab Syafi'i, bukan pakai dalil lidzakari mislu hadzil untsayain. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan, bukan. Itu pembahasan apa? Waris. Kalau yang kita bahas ini hibah. Hibah itu pembagian ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Apa hibah? Pembagian ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Namanya dieksekusi ketika hidup, serah terimanya ya ketika hidup itu. Harus ada qobd. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Hukum asalnya memang kayak gitu, sama. Oh, berarti laki-laki dapat sekian, perempuan juga iya. Boleh saja tidak sama, seperti keterangan sebelumnya juga. Boleh saja kalau ada kebutuhan. Hal ini pernah dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar terhadap anak-anak mereka. Berarti keduanya ini bagi tidak sama karena ada kebutuhan. Dan boleh pula melebihkan salah satu anak karena alasan mendidik, sebagaimana pendapat dari Anas bin Malik. Bapak ibu-ibu sekalian, ini dasar sekali yang perlu dipahami, tapi sejatinya pembahasan yang kita bahas ini adalah terkait dengan pembahasan hibah. Tapi ada poin penting yang bisa kita ambil tadi. Oh, ternyata rebutan selama ini yang terjadi kakak adik itu ada yang karena sebab orang tua. Orang tua bisa jadi pilih kasih. Ada orang tua yang gak mikir maslahat anak-anak yang lainnya ke depan tuh nanti mikirnya bagaimana. Ada orang tua yang pentingkan ini kan yang ngerawat saya. Ada orang tua yang juga pentingkan ini anak angkat gak apa-apa. Sudah dia dikasih. Padahal mungkin masih ada anak yang lainnya. Kalau dia tidak punya anak, masih ada saudara-saudara kandung dia yang lainnya. Maka kalau kita mau simpulkan di sini dari pembahasan kita, tema umum kita tadi, rebutan dalam harta, yaitu rebutan dalam harta keluarga, sebab pertama adalah karena ketidakadilan dari orang tua. Satu itu. Itu poin penting Bapak Ibu yang mesti diperhatikan. Ketidakadilan dari siapa? Orang tua. Berarti dari sini kita belajar, wahai para orang tua, berlakulah adil. Lihat tadi nasihat Nabi SAW pada Bashir, bapaknya Nu'man bin Bashir. Fattakullah. Bertakwalah kamu pada Allah nih untuk urusan kayak gini nih. I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah untuk anak-anakmu. Buat adil di situ. Terus sebab yang kedua. Kenapa bisa terjadi rebutan harta? Yang kedua itu adalah rakus dan cinta dunia. Rakus dan cinta dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Al-Fajr ayat 20. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
Di antara bentuk kecintaan yang berlebihan itu dua sifat Bapak Ibu. Yang pertama tamak atau rakus, yang kedua itu pelit. Yang pertama apa tadi? Tamak. Yang kedua apa? Pelit. Ini sebenarnya dua sifat yang kontradiksi tapi sebenarnya masih nyambung ini. Tamak artinya dia pingin terus bahkan yang bukan haknya. Kalau pelit bagaimana? Yang seharusnya dia keluarkan itu hak orang lain. Dia tahan-tahan. Dia tidak mau keluarkan. Bahasa yang lainnya, pelit itu sifatnya tidak mau keluarkan untuk kewajiban. Apa kewajiban kalau kita punya harta terlebih dahulu? Apa misalnya Bapak ini punya gaji nih, apa dulu Pak kewajibannya? Apa dulu kewajibannya? Oke, menafkahi. Coba ada yang bisa rinci nafkah keluarga itu apa? Rinciannya. Ayo saya kasih hadiah nih Allah. Ngacung Pak, ngacung. Ya. Sandang, pangan, papan. Itu aja. Sekolah lagi. Nambah lagi Pak, nambah lagi. Apa lagi? Itu aja. Hah? Healing. Oh, healing wajib juga Pak. Saya kasih dulu nih, kasih nih. Nah. Saya butuh argumen-argumen dulu. Itu sandang, pangan, papan. Poinnya situ Pak, berhenti di situ. Terus sandang itu berarti apa? Contoh sandang itu apa? Pakaian ya, pakaian. Ini termasuk juga yang mendukung pakaian. Termasuk juga untuk bersih-bersih diri itu untuk berpenampilan. Pakaian kan untuk berpenampilan. Bersih-bersih diri supaya bau itu tidak menyakiti kanan kiri gitu. Kotoran-kotoran di badan dihilangkan. Nah ini untuk dukung pakaian berpenampilan ini. Terus pangan. Apa pangan? Makan, minum, dan pendukungnya. Apa yang mendukung makan minum? Ada peralatan untuk masak, ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya. Masuk. Peralatannya masuk sini dan perabotan-perabotan pentingnya masuk sini juga. Terus papan. Terkait apa ini papan? Tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri kalian itu dari yang kalian itu mampu. Tempatkan dia dalam rumahnya. Berarti ada kewajiban apa? Nafkah di situ berupa tempat tinggal. Pertanyaannya, tempat tinggal ini apakah boleh ngontrak? Boleh? Tidak selamanya tinggal di rumah pribadi ya. Boleh tinggal sama mertua? Saya cuma tanya boleh apa enggak. Bukan enggak mau Pak. Beda kalau enggak mau itu urusan elu Pak. Boleh? Boleh. Saya enggak mau, ya terserah. Kalau saya mau aja, ya disuruh tinggal di situ ya gimana lagi? Saya tinggal sama mertua loh saya itu. Tapi kan beda kalau laki-laki tinggal sama mertua, beda kalau ibu-ibu mah tinggal sama mertuanya ya Allah. Saya pernah komentar di Facebook itu akhirnya gara-gara saya ngomong itu, oh saya nggak masalah itu dengan mertua saya. Wah, ibu-ibu komentar semua, komentar beratus-ratus tuh komentar tuh. Dia bilang habis saya ini salah ini saya ngomong. Beda, memang keadaannya beda. Tapi dari sisi askinuhunna tadi memberikan nafkah tempat tinggal masuk. Ya, karena keridoan istrinya, iya kan? Sudah tinggal aja dengan saya di rumah mertua, ya sudah nggak masalah. Ridho. Dan dalam pelajaran
fikih Syafi'iyah itu disebutkan Allah itu katakan tentang masalah nafkah itu, ya, saya masih bahas yang urutan tadi ya, yang harus dikeluarkan dari harta tadi kan, supaya kita tidak disebut pelit ini ya. Allah katakan itu, dan ini jadi standar dalam mazhab Syafi'i, bahwa nafkah itu dilihat dari kemampuan suami. Sama halnya seperti bapak ibu sedekah. Coba aja sedekah. Apa kita kalau sedekah itu perlu tahu kebutuhan orang yang kita beri? Ketika mau kasih nih sama ada yang miskin nih, kita mau kasih nih. Terus, Bu, kebutuhan di rumah apa saja? Perlu tanya kayak gitu? Enggak. Namun apa? Kemampuan kita kan? Ini maaf saya ada sedikit bantuan nih, mudah-mudahan manfaat gitu kan? Oke, berarti kan dari kemampuan kita nggak perlu rinci, ya. Tidak perlu rinci. Yang mau orang yang kita tuju itu rincian dia butuh apa saja, nggak perlu. Mohon maaf Pak, ini ada bantuan sedikit dari saya, ini mudah-mudahan manfaat. Gitu aja kan? Nggak perlu. Pak, butuh apa saja Pak? Tolong dirinci dong. Wih, baik sekali itu Pak. Nggak perlu rinci. Maka Profesor Muhammad Az-Zuhaili dalam Al-Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i katakan, ya kayak gitu nafkah. Nafkah itu lihat dari sisi suami. Karena Allah katakan, liyunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah suami itu kalau punya kelapangan rezekinya pas-pasan, dia beri juga sesuai dengan kemampuan. Kemampuan dia bagaimana? Maka memang tugas wanita itu lihat keadaan suami kalau dia mau minta sesuatu tuh dalam sisi nafkah. Saya butuh ini. Oh, lihat suami saya mampu atau tidak. Soalnya kalau kita terus menakar kebutuhan perempuan, kok nggak ada ujung-ujungnya. Betul nggak Pak? Saya tahu dalam wajah jenengan itu beban pikirannya kelihatan banget. Itu nafkah wajib, kita lagi bahas nafkah wajib. Lihat kemampuan, lihat siapa, lihat sisi suami. Kalau dalam mazhab Syafi'i kayak gitu, dan saya rasa ini lebih logis dalam ini. Iya ya, betul juga ya. Karena kalau mau dirinci itu punya istri butuh apa, sebut macam-macam itu Pak. Sampai pakai maskara pun disebut Pak. Nggak tahu kan maskara kan? Saya juga baru tahu. Sebut itu rinci macam-macam itu Pak. Skincare ini. Wah macam-macam disebut. Ini belum saya bahas skincare ini Pak. Oh jangan. Tapi justru kalau ini akan mendukung bapak-bapak nih. Saya beritahu aja ya. Ya biar ibu-ibu dengar nih. Ibu-ibu hadir ya ibu-ibu ya. Siap-siap nih ibu. Tadi saya baru singgung di Taman Mini. Saya ulang lagi di sini nggak apa-apa deh. Ibu-ibu pada protes saya nggak apa-apa. Saya nggak bisa pulang juga dicegat di jalan monggo nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, nafkah itu termasuk, tadi kan sandang pangan papan tadi Pak ya, oke, termasuk skincare dan perawatan apa sih perempuan tuh apa kalau di salon tuh ngurus macam-macam di salon tuh, itu termasuk nafkah wajib apa bukan dari suami? Mana yang jawab itu? Itu bukan ibu-ibu ya, bocah. Masuk nggak? Masuk nggak Pak? Bapak nggak mau jawab. Waduh, kalau saya sebut wajib habis saya hari ini Ustadz. Saya nukil aja perkataan ringkas dari Profesor Muhammad Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Beliau bilang kayak gini. Kalau yang wajib itu adalah alat untuk bersih-bersih diri, yang dimana tujuannya adalah membersihkan kotoran dan menghilangkan bau badan. Berarti apa? Sabun. Terus apa lagi Pak? Sampo. Terus apa lagi? Pasta gigi. Terus apa lagi? Deodoran. Nah cukup ya. Cukup ya. Oke. Itu kan cukup kan tadi ya. Itu sudah nggak bau ya. Sudah nggak ganggu orang juga kan. Sudah kan aman kan? Aman. Sudah selesai berarti. Terus beliau lanjut nih.
wewangian, celak, terus perawatan diri, itu bahasa beliau tuh. Itu tidak jadi kewajiban suami tetapi hak suami. Apa itu hak? Gini. Dia bilang sama istrinya itu, nih Mas punya uang nih, ke salon berapa ya Pak kalau di BSD sini ya? Yang paling murah aja deh berapa? Gopeknya apa? Gopek dapat apa itu Pak? Dikasih apa dengan gopek itu? Taruhlah 500.000 aja deh ya, 500.000 lah gitu ya, nggak apa ya, ya standar lah. 500.000 nih, ini 500.000 ada nih, pergi ke salon. Berarti siapa yang kasih tadi? Suami. Itu hak suami, berarti pergi istri ke salon itu wajib. Karena suami yang suruh. Berarti kalau suami nggak ngasih, kalau suami nggak ngasih, berarti apa? Ya sudah, dia nerima keadaan. Karena itu dari sisi suaminya. Kalau suami nggak pingin, ya sudah, original saja. Ya kan? Wow, ibu bawa sudah senyum-senyum ini. Wow, alhamdulillah Ustaz, akhirnya dibuka malam hari ini juga gitu ya. Saya syukur sekali itu. Berarti saya bisa kurangi, terserah Bapak. Tapi yang namanya mobil mewah ya perawatannya juga mahal. Itu hak Bapak juga. Bapak bilang, sudahlah kayak gini aja istri saya sudah cantik kok. Ya sudah, terserah Bapak. Mau dia keriput kayak kulitnya nggak kenceng lagi ya berarti tanggung jawab apa? Bapak pingin kayak gitu kok. Jelas? Ibu-ibu jelas ibu-ibu? Nah itu kan nggak puas kan? Mengikuti keinginan ibu-ibu itu berat sekali kalau kita ikuti terus. Kayak gitu kalau dalam kitab fikih. Ya. Jadi dibinakan ada yang sifatnya wajib, ada hak suami, ada wajibnya suami, ada hak suami. Kalau untuk bersih-bersih diri tadi butuh air, berarti air wajib dong. Untuk sediakan air untuk mandi wajib. Lebih dari itu, sifatnya itu hak suami. Saya contohkan misalnya, tadi orang mau disebut pelit itu gimana sih? Balik ke pembahasan tadi, dua sifat inilah yang jadi masalah. Coba kalau orang itu tamaknya dia kendalikan, pelitnya itu juga dia kendalikan, rebutan itu semakin berkurang. Coba tadi kalau si anak misalnya dia dalam posisi yang dia dapat lebih, dia kalau tahu, oh saya ini nggak berhak kok di sini, sudah dia keluarkan tuh, dia kasih ke adiknya yang dapatnya itu kurang. Tapi ada sifat rakus, sifat pelit ini orang nggak mau keluarkan itu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala itu ingatkan ketika membahas innal insana li rabbihi lakanud. Mengenai kanut ini beberapa di sini. Kalau Syekh Sa'di itu katakan kanut itu dia tidak mau taat kepada Allah, karena kanut itu artinya ingkar. Sesungguhnya manusia itu ya pada Robnya itu dia ingkar. Kata Syekh Sa'di, ingkar di sini ada dua macam. Ada dia mengingkari kenikmatan itu dengan badannya, ada dia itu mengingkari kenikmatan itu dengan hartanya. Kalau dengan badan berarti mager, malas gerak. Kalau dengan harta, pelit tadi yang kita bahas itu, dia nggak mau keluarkan, sifat kanut lagi. Dan itu kata Syekh Sa'di, itulah sifat dasar manusia. Bila lanjutkan lagi dalam tafsirnya, beliau katakan yang bisa selamat dari sifat ini, malas tadi dan sifat pelit, itu hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Allah yang beri hidayah. Terus yang ketiga, apa sebab perebutan harta itu terjadi? Dikarenakan kurangnya ilmu dalam hal agama.
kurangnya ilmu. Apalagi kalau tadi kita singgung, tadi lihat saja kekurangan ilmu dari bapaknya Nu'man Bashir tadi itulah. Dia menyangka cuma kasih pada satu anak saja sudah selesai. Ternyata apa tadi? Nabi SAW tanya lagi, kamu sudah bagi ke anak-anak yang lain? Enggak wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, fattaqallah, ittaqallah, wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, buat adillah untuk anak-anakmu.